silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu ya. Tadi saya dapat info katanya di Padang jam 8 gitu baru Isya ya. Entah masih berzikir atau baru mulai gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mengikuti ya forum di NLSQ, mungkin bisa dibantu untuk jawab salamnya seperti biasanya ya. Ketika ada ucapan Assalamualaikum, langsung jawabnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa demikian? Ya, yang pertama adalah ketika jawaban salam itu 3 kali, berarti ada 30 kebaikan atau 30 pahala yang diberikan oleh Allah dengan lengkap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua yaitu tentu ya, kajian kita tentang bagaimana tips untuk kemudian bisa memiliki Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Ustazah sudah bergabung ya. Kita baru sampai di salam. Jadi teman-teman sekalian itu adalah tips tambahan ya ketika kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tips untuk apa? Untuk senyum tadi ya. Sehingga tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun ya. Senyum kalian di depan saudara kalian ya adalah sedekah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ini ada yang join, ada yang live gitu ya. Nggak apa-apa ya, mungkin juga bersama dengan kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan yang bisa menyempatkan hadir dan insya Allah itu waktu yang terbaik karena ini adalah taman di antara taman surga insya Allah ya. Karena di dalamnya mudah-mudahan nanti kita tidak melewatkan dari tadabbur Al-Quran. Ya, terutama teman-teman yang mungkin sudah punya Quran tadabbur ya, atau juga sudah memiliki kitab-kitab untuk tadabbur ya, boleh ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas malam hari ini yaitu tentang tarhib Ramadan ya. Spesifik tentang tarhib ya. Ada yang kalau kita pernah dengar gitu ya, ada yang targhib ya, ada yang tarhib, ada tarhib gitu ya. Kalau tarhib itu jarang sekali ya, yaitu karena artinya adalah menakut-nakuti gitu ya. Kalau tarhib yaitu kita gembira menyambut. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan diskusi sharing ya berkaitan tentang bagaimana kita tarhib ya, senang menyambut tamu yang akan datang ini, alhamdulillah. Nah, mohon izin saya akan bacakan dulu ya ayatnya. Mungkin teman-teman sudah hafal nih ya, tapi tidak masalah ya karena fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masya Allah suaranya nih Ustadz Khalidi dari Krian Sidoarjo. Jadi teman-teman sekalian, wahai kalian, harfun nida ya, ini panggilan. Orang-orang yang kalian beriman, kutiba alaikumusiyam. Ya, ditetapkan, diwajibkan atas kalian, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bisa meraih takwa. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ini satu aja hadis fadilah. Hadis fadilah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, saum itu benteng, maka orang-orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor, rafas, ya, dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, katakanlah aku sedang saum. Beliau mengulang ucapannya 2 kali. Hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Bukhari, mohon maaf. Ya, nomor hadis 1894. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas nih tentang puasa yang akan datang ini ya, bulan yang luar biasa ya, kita tunggu-tunggu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Nah, itu dia ya. Itu nanti kita akan bahas, kita akan diskusi. Nanti teman-teman bisa menambahkan juga ya materi-materinya atau bertanya dan kita akan diskusikan. Nah, untuk yang pertama teman-teman sekalian, saya mencoba mengawalinya ya dengan mohon izin sebentar ya.
Monggo. Ini si kecil mau ikutan juga. Nah, baik. Nah, teman-teman sekalian ya, saya akan mulai dengan motivasi dari sahabat mulia, sahabat Nabi Muhammad SAW yang sering saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah hafal ya. Boleh diikuti kalau mau ada yang sekalian menghafalkan gitu ya. Ini saya ambilkan dari kitab ya, Tadabbur Kisah Qur'ani, penulisnya Ibnu Abdul Bari ya, menyelami 476 faedah dari hanya 10 kisah dalam Al-Qur'an. Hanya 10 kisah ya, karena kisah-kisahnya banyak. Boleh diikuti begini ininya apa namanya ucapan beliau. Qala as-sahabiyul jalil. Qala sahabiyul jalil. Qala as-sahabiyul jalil. Qala as-sahabiyul jalil, ada syiddahnya ya. Qala as-sahabiyul jalil. Ya, berkata sahabat mulia yaitu Abdullah ibnu Mas'udin. Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Nah, baru kita ini ya, ini matannya ya, isinya seperti ini. Man aradal ilma falyushawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Silakan diikuti. Man aradal ilma falyushawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Nah, teman-teman sekalian ya, menarik ini ya, subhanallah ya. Tadi kan sudah itu kan sudah kita dapati ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita semua ya motivasi. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Datang tuh ya bulan Ramadan kepada kalian semua, tamu yang agung yang datang kepada kalian semua, yaitu apa? Unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, supaya kalian tuh dikasih penjelasan, supaya kalian itu ada pembeda, nih yang baik, nih yang buruk, nih loh yang apa bisa maslahat buat kalian, ini yang moderat buat kalian. Masya Allah. Nah, dilengkapi pula perkataan dari Abdullah ibnu Mas'udin, ya. Beliau adalah, bentar, tes. Suaranya kadang-kadang hilang. Jelas, Ustaz. Oh, jelas. Tidak, Ustaz. Kalau yang kadang-kadang hilang boleh nanti chat di kolom ketik di kolom chatnya ya. Atau melambaikan tangan ya supaya kami cek apakah di headsetnya atau di jaringannya. Tapi kalau teman-teman juga bisa ngecek di bagian jaringannya masing-masing ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan tadi. Qala sahabiyul jalil ya, berkata ya beliau sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, man aradal ilma. Ya, siapa orang yang mau cari ilmu? Suaranya kecil sekali, ada yang bilang. Yang lain gimana? Jelas. Saya jelas, Ustaz. Jernih, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas. Okay. Alhamdulillah ya kalau jernih ya. Bari ayeuna. Mungkin ini karena jarak ya, sebagian yang putus-putus. Kaget toh mah. Di apa namanya? Iki lho, kamera rangkong. Gitu ya. Nah, atau di luar Jawa gitu ya. Itu ya. Sebentar ya. Sudah sampai. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Kalau sahabat mulia tadi menyampaikan, siapa kalian yang mau cari ilmu? Yaitu apa? Falyushawwiril Qur'an. Lakukanlah kajian terhadap Al-Qur'an. Mulai dari belajar membacanya, mulai menghafalkannya juga, melatih terjemah Al-Qur'annya, perkataannya, tadaburnya gitu ya. Masya Allah. Ya, kenapa demikian? Supaya Allah menuntun
Nah, sebelum saya lanjutkan, ini doa yang boleh jenengan tambahkan. Hilang lagi suaranya. Oke. Suaranya sempat hilang? Jelas Ada Ustaz. 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 Jelas. Oh, oke. Ustadz Khalidi gimana suaranya? Sempat hilang Ustaz. Oh, sempat hilang ya. Mungkin headsetnya ini. Coba ya, saya cek dulu ya. Hilang lagi suaranya. Ini di sebagian yang ngechat jelas Ustadz Khalidi. Apa jaringan jenengan? Oke. Sambil cek. Baik, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan saja ya. Jernih dan jelas ini dari Bekasi. Jauh Masya Allah. Bu Enda Susilowati. Alhamdulillah ya barakallahu fik. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan tadi ya. Berkata beliau, kalau kalian mau dapatkan ilmu, ya, kalau kalian mau dapatkan ilmu, maka lakukanlah kajian terhadap Al-Quran. Ya, karena keberkahan dari Al-Quran. Nah, besok nih kita insya Allah disampaikan oleh Allah mudah-mudahan ya di bulan Ramadan yang penuh berkah gitu ya. Maka teman-teman sekalian saya mengajak doa di awal ini ijazah dari beliau Kiai Haji Hussein Ilyas dari Mojokerto, mungkin Ustadz Khalidi kenal. Yakni apa? Kalau kita mau dapat ilmu Al-Quran. Hilang lagi suaranya. Kalau kita mau dapat ilmu Al-Quran, ya tambahan doanya adalah selain doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin, boleh itu ditambahkan nih. Yang ini memang khas kita mau kasihkan ke teman-teman NLSQ, yaitu gini. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, coba boleh diikuti teman-teman sekalian. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Naam, ya. Boleh diikuti sekali lagi. Rabbana la ilma lana La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, teman-teman sekalian, itu bisa teman-teman dapati di surat Al-Baqarah ya. Jangan bisa dapati di surat Al-Baqarah, yaitu kita tentang penciptaan manusia. Ya, diawali dari cerita wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mulai dari situ ya. Nanti di dalam percakapan itu kemudian malaikat ya menyaksikan bagaimana Adam alaihissalam ya diajari atau berhasil ya menyebutkan nama-nama. Lalu kemudian malaikat itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi bertasbih, mensucikan Allah. Masya Allah, seperti ini ya, ternyata Allah itu lebih tahu ya. Tapi berbeda dengan kemudian naudzubillah min dzalik sifatnya iblis. Bagaimana kemudian dia sampaikan, ya khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Aba wastakbara wa kana minal. Ada yang meneruskan? Kafirin. Nggak mau. Ya dia bilang apa? Kenapa kok aku mesti sujud atau gue mesti sujud, kata orang Betawi gitu ya. Kenapa aku mesti sujud? Ya, sedangkan ya aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, dan mereka enggan lalu sombong, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Ya, jadi teman-teman sekalian luar biasa ini ya. Itu diawali dari situlah kemudian ini kita ambil bagaimana malaikat itu tidak tahu apa yang kemudian Allah ketahui, Allah Maha tahu. Maka doa kita tambahkan Rabbana, ada Robnya di depannya. Rabbana la ilma lana, kami nggak tahu apa-apa ya Allah. Waalaikumsalam. Kecuali ma'alamtana. Ya.
ma'alam tanah. Saya mohon izin saya mute all ya. Oke. Ma'alam tanah, apa-apa yang engkau ya berikan kami agar tahu terhadapnya. Ya, innaka sesungguhnya engkau ya Allah antal alimul hakim. Engkau yang maha mengetahui dan engkau yang maha bijaksana. Nah, ini kalau menurut beliau Kiai Haji Husain Ilyas ya, kata beliau ini untuk kita disampaikan sama Allah yaitu ilmu Al-Qur'an. Pelan-pelan itu ya kan. Pasti teman-teman semua punya perjalanan spiritual masing-masing ya. Ada yang mulai dari membacanya, kemudian tiba-tiba lancar. Ada yang lancar, kemudian tiba-tiba hafal. Ada yang hafal, kemudian hafalannya lebih banyak lagi gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, kita akan masuk materinya ya. Ya saya mungkin ya sekitar 20 menit lah. Habis itu saya sampaikan ke Ustazah Widya, nanti baru kita diskusi. Baik ya, saya share screen dulu ya. Baik, teman-teman sekalian, tampil ya. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, Ramadan Karim. Kita tadi sudah sebutkan ya tentang bulan Ramadan ini ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan ini ya Allah berikan ya di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, teman-teman ya kita ingat kembali bagaimana kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaan Al-Qur'an. Ya, sambil boleh diingat-ingat ya. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an kata Allah dan kami pula lah yang akan menjaganya. Nah, teman-teman sekalian bersyukur kita ya, beruntung kita, alhamdulillah. Ya, kalau kita kemudian terus saja semangat, pengen dapat, yaitu apa? Bisa menjadi hamilul Quran. Mereka yang menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Karena apa? Ya, almarhum ya Ustadz Syekh Ali Jaber menyampaikan bahwa Al-Quran itu tidak hanya menemani kita sampai di kubur. Bahkan hadis sahih menyampaikan menemani kita sampai di surga insya Allah. Kenapa demikian? Ya, hadisnya yaitu apa? Ketika ya para ahli Al-Quran itu ya naik ke dalam surga itu sampai dengan di akhir bacaan Al-Qurannya. Oke, sebentar teman-teman saya tanya dulu untuk suaranya jelas? Jelas. Jelas Ustaz. Ya. Jelas Baik. Ustaz. Untuk teman-teman yang ada kendala suara mungkin bisa dibantu cek sinyalnya ya. Karena sebagian yang lain alhamdulillah jelas. Oke, teman-teman sekalian ya, kita lanjutkan. Ya, itu tadi ayatnya ya, mulai dari 183 ya sampai dengan 100 berapa ini ya? 189 ya. Nanti ada tambahan itu ya. Baik, terutama 183, 184, 185. Menariknya teman-teman sekalian, subhanallah ya. Menariknya, ya saya menggunakan dua akun ya. Satu akun NLSQ yang buat share screen, kemudian satu lagi untuk kalau teman-teman nyari ini kok ada suaranya aja, wajahnya di mana? Itu di akun yang atas nama saya. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah saya cuplik yang pertama yaitu 183 ya tentang diwajibkannya puasa. Yang kedua yaitu ayyam ma'dudat, yaitu tentang bagaimana fikih di situ ya. Tapi saya loncat aja ya karena nanti teman-teman mungkin sudah dapatkan dari kajian yang lain. Saya masuk ke 185. Tadi yang sudah saya sebutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, sampai situ aja ya. Jadi di ayat awal aja. Ya. Nah, sekarang kita masuk di satu lagi sebelum kita lanjutkan ke materi kita ya.
Satu ayat lagi, satu sebagai apa namanya inspirasi Qurani ya. Ayat 186. Allah Jalla Jalla menyampaikan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Teman-teman sekalian nih ya, kalau kita lihat di sini ada benang hijaunya ya. Ya, kita ganti deh warnanya ya. Sering kan bilang benang merah gitu ya. Kita sekarang ganti benang hijau lah ya. Jas juga gitu ya kan, orang sering bilang jas merah ya. Sekarang kita ganti jas hijau gitu ya. Kalau jas hijau itu kan jangan sekali-kali lupakan jasa ulama gitu ya, ke jas hijau. Ya, kalau benang hijau ya tahu sendirilah benang hijau ya. Baik teman-teman sekalian, wa idza sa'alaka. Ya. Dan ketika hambaku ya bertanya, sa'alaka ibadi, hambaku bertanya ya tentang aku, anni fa inni, sesungguhnya aku qarib, dekat. Jadi teman-teman sekalian, dengan tadi doa kita di awal ya, kita udah nyampaikan kepada Allah tuh, aku nggak punya ilmu ya Allah ya. Memasuki Ramadan ini ya, aku mau dekat dengan Al-Qur'an, kasihlah saya ilmu ya Allah. Ya syukur-syukur khatam berapa kali misalkan gitu ya kan. Hafal berapa ayat misalkan tambahannya gitu ya. Beberapa mungkin kendala sinyal ya, jadi live gitu ya. Mudah-mudahan nanti beliau-beliaunya bisa menikmati di YouTube rekamannya. Nah, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah kepada mereka bahwa aku itu dekat. Gitu ya. Makanya kalau di kami komunitas, yuk kita bareng-bareng ya. Yang kita ambil adalah bagaimana sisi ketauhidan dan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an menjadi media komunikasi kita kepada Allah, kemudian ketauhidan ya mengenai pikiran, mengenai menata hati, menata pikiran, menata diri. Terus ya bagaimana qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La mu'tasim ilallah, la ilaha illallah. Ya. Tidak ada yang kita sandarin, tidak ada yang kita minta, tidak ada yang kita kemudian berharap besar kecuali kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, pertanyaannya sekarang itu kan, alhamdulillah kita termasuk yang mana ini? Ya, seperti sahabat kah? Ya, 6 bulan sebelum Ramadan kita sudah berdoa gitu ya. Dan subhanallah, setiap satu doa kan dinilai kebaikan gitu ya. Dan itu Masya Allah ya, di sisi Allah itu Allah sangat senang orang-orang yang berdoa, yang meminta kebaikan. Para sahabat, para tabi'in itu kan gitu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Nah sekarang kita beberapa hari lagi yuk ya, kita nggak apa-apa, kita nggak putuskan, kita dawamin ya, kita lazimkan untuk berdoa ya Allah ya, barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, berkahi kami ya Allah di Sya'ban yang tersisa ini beberapa hari lagi, dan sampaikan kami di Ramadan ya Allah ya, biar kami bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan itu ya. Makanya ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Mereka yang berdoa ya, sampaikan kepada mereka bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Falyastajibu li, ya, aku akan mengabulkan doa mereka. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Teman-teman sekalian, ini beberapa ayat yang saya coba ambil. Ini ada di sini ada kata amanu, iman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ada panggilan itu, orang-orang yang beriman itu ya. Jadi subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Gitu. Kenapa demikian? Masya Allah ya. Panggilan ini panggilan khusus ya bagi mereka yang beriman kan gitu ya. Yang kemudian ketika kita lihat beberapa ayat yang lain menjelaskan gitu kan, astagfirullahaladzim. Ya, itu ada ayat yang berbunyi gini, ya. Masya Allah. Ya. Akan tetapi iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya. Itu ada ayat yang bunyi seperti itu. Ya, jangan kalian sampaikan bahwa aku ini orang beriman gitu ya di ayat itu gitu ya.
Tapi sampaikanlah bahwa kalian baru taslim, baru berislam, baru berserah diri saja kepada Allah. Tapi belum ada keimanan yang masuk ke dalam hatinya. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalau orang yang beriman, cirinya adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi tsumma lam yartabu. Tidak ada keraguan, gitu ya. Makanya ini menjadi penguat kita nih. Ketika kemarin berapa ya nggak lama lah, nggak ada setahun ya kalau nggak salah. Itu berita kan muncul, orang Jepang nemukan ya bahwa ketika orang yang berpuasa itu muncul ya zat apa itu yang autoimun atau seperti apa itu di dalam tubuh manusia untuk menguatkan imunitasnya. Berarti kan betul perkataan Nabi 1400 tahun yang lalu. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian akan sehat. Tadi juga disebutkan gitu kan. Puasa itu sebagai benteng. Nah ini kan makanya ya. Makanya tadi kalau teman-teman dapetin flyernya itu, kita mencoba mengajak teman-teman sekalian. Bagaimana menggali nilai-nilai sains di dalam Al-Quran itu. Al-Quran berbicara seperti ini katanya. Gitu kan. Kita rujuk di tafsirnya misalkan. Kata-kata itu di dalam para ahli tafsir ya. Kala itu apa penafsirannya. Dan hari ini mesti kita kaji teman-teman sekalian. Makanya pesan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, apa pesan beliau? Falyushawwiril Qur'an fa inna fihi, karena di dalamnya ilmal awwalin wal akhirin. Kalau kalian mau hebat di masa yang akan datang, pakai Al-Qur'an dikaji. Ya, kalau mau cukupkan ya sudah, gitu kan, cukup yang ada aja, ya dapetin itu. Kenapa demikian? Man arada dunya fa alaihi bi ilmin wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmin. Dan siapa yang cari keduanya juga pakai ilmu. Tapi di sini ada benang hijaunya kita dikasih, di underline, garis bawah, ya langsung potong kompas. Carinya di mana? Di Al-Quran. Unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke apa nama ayatnya? Berapa ini? 10 menit lagi ya, sedikit aja. Materinya banyak ya. Sebentar ya. Nah, oke. Teman-teman sekalian, ya. Kesempatan itu tidak berulang, teman-teman sekalian, ya. Kita mungkin sering mendengar itu ya, hadis maupun ayat yang berkaitan dengan tentang waktu, ya. Banyak Allahu Jalla Jalaluhu bersumpah dengan waktu. Wadduha wala asr, ya. Dan lain sebagainya. Pun demikian ketika diceritakan dalam satu riwayat, orang-orang itu ketika meninggal mereka minta kembali lagi. Di antaranya dikasih kesempatan untuk bisa beramal baik, gitu ya kan. Berarti teman-teman sekalian, kesempatan ini tidak berulang, ya. Karena saya kadang ngobrol sama teman-teman di SMP, SMA itu kadang manggilnya rek gitu ya. Kesempatan itu nggak berulang, rek gitu ya kan. Minggu depan kita sudah UTBK kalau teman-teman yang SMA gitu ya. Kesempatan tidak berulang, persiapkan sejak dini gitu kan. Kebaikan yang kita tanam itu kita siap-siap mengetamnya, memanennya. Ketika para sahabat mendengarkan mau'izah, nasihat dari Nabi SAW, air mata mereka bercucuran. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Kita lihat tadi ciri-ciri orang yang beriman. Ya, orang yang beriman tadi apa yang pertama? Innamal mu'minun ladina amanu billahi tsumma lam yartabu. Yang pertama apa? Tidak apa teman-teman sekalian? Tidak ragu. Mana ini ya? Kok nggak ada yang jawab ini? Suara saya jelas ya? Tidak apa yang pertama? Tidak ragu-ragu. Tidak ragu. Iya, begitu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini sekarang nih kita nih. Ya, ujiannya ya, baik ya saya akan tambahkan. Ada 4 unsur di dalam diri kita. 1, body, tubuh kita nih. Ya, yang kadang mohon maaf misalkan sakit. Kemudian apa? Pikiran ikut sakit gitu. Padahal yang sakit kan tubuhnya, badan capek gitu kan. Kalau apa namanya putri Nabi Fatimah, ya, ketika capek apa kata Nabi? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. 99 tambah 1 kan itu totalnya kan 100. Itu untuk apa? Obat capek kalau sebelum tidur. Artinya apa teman sekalian? Kita kadang disibukkan dengan fisik. Gitu kan? Makanya self healing sebetulnya. Yang kedua yaitu kita punya unsur mind, pikiran. Ya, mohon maaf, ketika panggilan ayat itu datang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang kalian beriman, harusnya pikiran itu langsung nancep, set, gitu ya kan? Oh ini gue nih yang dipanggil, kan gitu ya berarti.
Ibaratnya gitu. Positive thinking dulu nih. Saya termasuk orang yang beriman, insya Allah ya Allah. Kenapa? Lihat ciri-cirinya. Ya, tadi nggak boleh ragu. Ayo udah yakin pokoknya, yakin. Kemudian apa? Ditata hati. Unsur yang ketiga yaitu soul, jiwa, hati. Hatinya seperti apa? Ya kita selamatkan gitu kan. Waduh, jangan-jangan nggak kuat nih. Kan gitu ya kan, biasanya kan gitu ya. Nafsu kan itu, nafsu apa namanya? Nafsu yang ya innan nafsa la'amaratu bisu. Menggiring kita kepada yang buruk. Aduh, nanti nggak kuat, udah deh mokel aja deh. Gitu ya bahasa sini kan gitu ya. Nggak kuat gue kerja berat gitu, nggak mungkin kuat. Udah apa namanya? Bayar vidya aja, subhanallah. Misalnya gitu ya kan. Nah, padahal kita punya unsur apa namanya? Hati itu dihidupkan. Bagaimana menghidupannya? Nih lihat sahabat Nabi tadi. Ketika diberi mau'izah, ya mau'izah, diberikan nasihat, tauji, ya atau tausiah, apa yang kemudian mereka itu kan hatinya bergetar, air matanya bercucuran. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Kalau nggak bisa nangis sebisa-bisanya. Keluarin air mata itu. Nabi pernah berpesan, tidaklah 2 tetesan ya keluar dari diri seorang hamba ya, abdun, kecuali tetesan itu menghindarkan mereka dari siksa neraka. Yang pertama yaitu tetesan darah mereka yang berjuang fi sabilillah. Yang kedua yaitu tetesan air mata yang mereka menangis karena takut kepada Allah. Subhanallah teman-teman sekalian. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallah. Ada yang lanjutkan? Idza dzukirallah qulubuhum berkata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Teman-teman sekalian, ketika mereka itu orang-orang beriman itu kalau dibacain, hei ayo Ramadan datang kan gitu biasanya di masjid-masjid. Kurang 2 hari, besok ya nanti besok malam kita tarawih ya. Senang mereka, tidak ragu-ragu. Gue gak akan kuat nih. Langsung ditata, kok gue belum nangis ya, belum taubat nih. Udah dinangis-nangisin, masya Allah ya Allah. Nangis-nangis kan itu, gitu ya. Kok sulit Ustaz? Nah ya. Yang saya pernah dengar kata seorang ulama, kalau air mata sulit keluar dari mata kita, jangan-jangan hati kita terlalu pekat, hitam gitu ya. Seperti kaca. Seharusnya dia bisa menyampaikan sinar itu. Tapi karena ini gelap, makanya sinar yang ada datang kemudian diserap. Habislah. Makanya yuk kita cobalah mendekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi. Mana Tuhan, mana Allah itu dekat tak? Itu jawabannya. Qoribun. Ya, dekat. Teman-teman sekalian, itu ya. Ya bagi kita kembali ke slide-nya ya. Kalau teman-teman nyari saya di akun itu ya, mana sih kok suaranya tok ini ya misalnya itu ya. Nah, mereka air mata bercucuran, hati mereka menjadi takut dan muncul perasaan betapa dalam dan menyeluruh ya terhadap nasihat itu. Kemudian mereka berkata, ini seakan-akan peringatan dari orang yang akan berpamitan. Ya, dia akan berikan nasihat kepada kami ya kan untuk terakhir kalinya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi teman-teman sekalian ya, itu apa namanya yang pertama. Ya. Teman-teman sekalian, ini yang kemudian yang kedua saya sampaikan. Salat pun akan berakhir. Nabi berpesan, jika Anda berdiri untuk salat maka salatlah seperti orang yang akan berpamitan hendak meninggal dunia. Coba teman-teman sekalian. Ini satu gambaran. Ya, subhanallah. Sebelum Ramadan datang, kita dapat apa? Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Rukun Islam kita yang pertama syahadat, kedua apa? Salat. Ketiga apa? zakat, Keempat puasa. puasa, Zakat dan puasa dijadikan satu bulan yang mulia di Ramadan ini. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Masya Allah teman-teman sekalian. Bahkan yang punya kelebihan bisa masuk berhaji. Ya kan? Bisa menyiapkan untuk pergi berhaji setelah Syawal. Coba teman-teman sekalian. Luar biasa ini. Ya. Ini adalah tarbiyah media. Ya, yang kita pertama dikasih Isra Mi'raj, nanti bisa dilihat di YouTube kami ya. Bagaimana Isra Mi'raj, kemudian kita kaji coba secara kontemporer hari ini. Ya, kebetulan kajiannya di pemuda, makanya kita coba ya bagaimana mindset gitu ya.
kita bangun di pemuda itu. Oh seperti ini ya Isra Mi'raj itu apa hikmahnya. Nah hari ini teman-teman sekalian mohon izin ya. Kita ambil setelah ini sholat kita kemudian merasakan bahwa ini adalah sholat terakhirku gitu ya. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman sekalian. Kemudian ya dia datang bertamu. Siapa dia ini? Ramadan. Masya Allah Ramadan itu akan datang kepada kita sebagai tamu yang sangat murah hati. Ya baiklah hatinya baiklah. Ya orang yang baik hati gimana sih? Ya kita minta pun dikasih, kadang kita nggak minta dia juga udah tahu gitu ya kan? Ya seperti orang tua kita gitu ya, dia sudah tahu. Jadi Ramadan ini adalah tamu yang sangat murah hati. Ia memuliakan kita jika kita memuliakannya, betul. Coba teman, kurang apa coba? Ya ibadah sunnah di luar Ramadan kita dapat pahala, dimasuk di Ramadan kita ibadah sunnah nilainya dapat seperti wajib. Berarti apa? Karena dia mulia, kita muliakan, dia memuliakan kita. Ya, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang terlambat nanti bisa melihat rekamannya gitu ya, mudah-mudahan bisa utuh gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, Masya Allah. Ya, ini memang karena bentuknya diskusi ya, jadi kita nggak akan full materinya, tapi kita ambil inspirasinya. Dan kita tunggu juga nanti materi kedua dari beliau nih ahlinya ya, Ustadzah Widya Amata ya. Baik, yang berikutnya teman-teman sekalian, ia datang membawa banyak bingkisan keberkahan dan hidangan kebaikan. Coba teman-teman, ya Rek gitu biasanya saya manggilnya Rek ya. Coba ya Bapak Ibu sekalian, Ustadzah sekalian yang hadir di forum ini ya. Ramadan datang nih bawa bingkisan bukan hanya parcel ya. Kalau kita mungkin seorang guru dapat parcel dari wali murid gitu ya kan, atau kita seorang karyawan dapat THR seperti itu ya kan. Ini Ramadan menyediain sendiri. Ini diain sendiri dia bingkisan buat kita semua, bingkisan keberkahan dan juga hidangan terbaik. Ya. Suaranya masih jelas ya, teman-teman segera kasih Jelas. ya segera Jelas. kasih lambaian tangan ya kalau nggak jelas saya khawatir putus-putus. Baik itu dia menyediakan banyak bingkisan keberkahan. Mulai dari apa Ustaz? Sedekah. Ya. Infak kita di luar Ramadan 700 kali. Ya minimal berapa berarti kalau 10 kalinya kan jadi 7.000. Ya itu hitungan itu kan, hitungan matematis gitu. Tapi Allah itu gini kalau di dalam ayatnya itu gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tunfiqu fi sabilillah. Siapa mereka yang berinfak di jalan Allah, ya, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Maka Allah akan melipat gandakannya dan Allah nggak akan menzalimi mereka. Jadi kita nggak tahu ya. Ada yang di dalam satu perumpamaan itu kan satu kebaikan 10, 70, 700 kan gitu. Ini Ramadan bisa lebih banyak lagi Masya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, ia bertamu dan ia pula yang akan menjamu. Coba ya. Ini luar biasa itu kan. Misalnya kita di rumah nih ya kan, kemudian ada yang mau bertamu, katakanlah Pak Kriswanto nih. SMA Al-Hikmah di mana Pak? Boleh tahu? Bangka Mampang Ustadz. Di Jakarta? Iya, Jakarta. Tuh. Al-Hikmah ya. Saya dulu di Jakarta Pusat, Pak. Oh iya. Ini Jakarta 68. Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Baik. Ya kita lanjutkan ya. Ini misalnya saya ke rumah Ustadz Kiswanto ini ya. Biasanya tamu kan ikramud duyuf ya, memuliakan tamu. Pak Kiswanto beli buah itu kan, nyiapin makanan gitu. Kapan datang Gus? Oh besok. Oke siap, disiapin gitu. Tapi Masya Allah, tamu yang datang udah bawa uang misalkan ya 100 juta misalkan itu ya, amin gitu ya Pak. Misalnya gitu ya kan, dijamu kemudian dia bawa apa? Menjamu kita juga. Nih Pak buat modal ya, tambahan modal misalkan usaha gitu kan dikasih. Jadi dia bertamu dan dia juga yang menjamu. Masya Allah teman-teman sekalian ya, Masya Allah bulan Ramadan. Akankah ia benar-benar sampai mengunjungimu? Nah ini pertanyaannya kan dia. Ya idza jaa ajaluhu, ya ketika datang ajal kepada seseorang hamba, makhluknya Allah yang namanya manusia nih ya, atau makhluk yang lain, yaitu apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Ketika ajal itu datang kepada seorang hamba, tidak menunggu pagi, siang, sore, muda, tua, bayi, remaja, ya lansia, tidak. La yastakhiruna sa'atan.
Nggak bisa itu diakhirkan. Semuanya dalam kehendak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita aja cukup ayo istirja itu ya. Subhanallah. Teman-teman sekalian ya. Akankah ia benar-benar sampai mengunjungimu itu kurang berapa hari? Ya kita berharap berminta kepada Allah. Caranya gimana? Husnudzan tadi. Udah nggak usah ragu itu. Waduh, corona masih ada nih, apalagi nggak boleh mudik nih. Aduh, gimana ya? Sampai nggak nih ya? Kok sakit-sakitan gini? Subhanallah. Tata diri, tata hati, tata pikiran, ya kuatkan. Yang keempat tadi unsur yang belum saya sebutkan yaitu apa? Spirit. Ya, nilai-nilai ketuhanan. Ingat tuh Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Nanti Ustaz Widya akan ajarin ya cara ngapalin 99 Asmaul Husna ya. Nah itu teman sekalian. Masya Allah ya. Atau ia datang ke rumahmu tapi engkau telah tiada. Ini yang terakhir. Dia datang memang benar. Ramadan masih akan datang gitu ya. Karena insya Allah masih belum kiamat datang gitu ya. Jadi Ramadan akan datang. Tapi datang ke rumah kita dalam kondisi kayak gimana. Ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kita berharap ya. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah panjangkan umur kami. Dan berkahi umur kami. Kan itu ya. Itu permintaan kita. Baik teman-teman sekalian ya 2 menit lagi habis ini ke Ustazah Widya ya. Oke. Nah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari 1000 bulan, barang siapa diharamkan kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan. Baik, saya pindah lagi ke akun saya ya. Teman-teman pernah dengar kan? Ketika Nabi naik ke atas mimbar, kemudian membaca amin. Amin. Amin 3 kali. Masya Allah. Riwayat itu menceritakan. Bagaimana ketika seseorang datang Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dia terhalang dari berbuat kebaikan. Ya. Dari berbagi. Dari berpuasa. Dari sholat. Dari zakat. Dan halal kebaikan yang lainnya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada. Makanya teman-teman sekalian ini ya. Ijazah yang kami terima boleh dipakai. Ya, di antaranya sebelum salam atau sebagian memakainya setelah salam dalam sholat itu baca doa Allahumma a'inni, boleh diikuti Allahumma a'inni ala zikrika Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. wa husni Nah, ibadah. ini ijazah dari guru kami ya. Tadi sudah saya sampaikan yang pertama tadi yaitu tentang doa Rabbana la ilma lana, boleh dihafalkan la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ada di redaksinya di Al-Qur'an Al-Baqarah ya sekitar ayat 32 ya, tapi di depannya diganti subhanaka, itu diganti karena itu ucapan dari malaikat ketika takjub bagaimana Nabi Adam bisa menyampaikan, kita ganti Rabbana wahai Rabb kami la ilma lana. Nah yang kedua ini kami saksikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini yang kita pakai di dalam NLSQ sebagai tanda. Ya, yaitu apa? Ya Allah tolonglah kami, bantulah kami ya Allah. Tadi kan minta ilmu, dengan apa? Istilahnya merengek, minta. Ya Allah, saya nggak punya ilmu. La ilma lana illa ma'alamtana. La ilma lana illa ma'alam tanah. Ucapin yang beneran gitu ya. Jangan na'udzubillah min dzalik gitu kan. Ketika bilang gitu kan, nggak punya ilmu. Tapi di sini bilang, kamu kan hebat, kamu kan pintar, kamu kan luar biasa. Masya Allah. Itu pikiran kayak gitu dorongnya gitu ya. Tapi di situ tauhid yang harus dibesarkan. La ilma lana illa ma'alam tanah. Jangan sampai kita katut ke iblis. Haba wastakbar, enggan dan sombong. Khalaqtani min nar. Ngapain gue sujud sama Adam? Wah, dia dari tanah. Na'udzubillah. Kata Nabi tipsnya adalah man tawadu'a. Siapa orang yang tawadu, rendah hati, rafa'ahullah. Klop ini dengan ayatnya. Allah akan mengangkatnya. Innal ladzina amanu astaghfirullah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, rafa'a.
Ilmu ya, kalau kita udah mulai mengosongkan, kita bawa timba yang besar, kita dekati tandonnya, kita buka kerannya, kita taruh, harus bersih tuh ya, bersih pikirannya, bersih hatinya kan gitu ya kan. Sama guru, masya Allah, misalkan anak-anak misalkan kalau kita jadi seorang guru ya kan, kita lihat aja misalkan adabnya kurang baik, ya Allah bagaimana keberkahan ilmunya. Tapi kalau adabnya itu kan adab ta'lim muta'alimnya itu kan dijaga, ini kan misalkan walaupun gurunya ada salah misalkan ya, tetaplah coba bagaimana ta'dimnya gitu kan. Karena apa? Ya karena guru juga manusia gitu kan. Tapi karena dia melihat, oh ini saya mesti, ini Allah yang saya pegang, yaitu apa? Adab guru seperti orang tua juga, ridhonya orang tua, ridhomu ya Allah. Ya, makanya coba bawa timba yang baik, kerannya juga dibuka yang kencang biar dapat yang banyak. Coba kalau misalkan timbanya dibalik, nggak dapat apa-apa, hilang semuanya airnya. Gitu ya. Jadi open your mind. Ya buka pikiran kita itu kan, walaupun misalkan oh saya udah pernah tahu, misalkan kalau katakanlah nanti ya misalkan lihat buku apa atau dengar ceramah apa gitu, udah pernah tahu, udah coba di situ aja ya. Karena apa? Ini majelis ilmu, di dalamnya ini termasuk dalam ya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi teman-teman sekalian, itu pesan kami ya. Yuk kita bareng-bareng, nanti kalau misalkan teman-teman tertarik bisa kunjungi channel YouTube-nya NLSQ. Ya, sebagian yang materi yang belum saya sampaikan mungkin ada di situ ya. Karena sebetulnya ini hanya trigger aja untuk kita tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Kita dekatkan diri terhadap Al-Qur'an. Jadi yang saya bawa ini adalah motivasi. Terutama tadi boleh dihafalkan ya. Qala sahabiyul jalil, berkata sahabat yang mulia, yaitu namanya Abdullah ibn Mas'udin. Abdullah bin Mas'ud. Beliau bilang apa? Man aradal ilma, kalian kalau mau cari ilmu, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu apa saja ya, buat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat atau kebahagiaan keduanya. Maka lakukanlah apa? Falyushawwilil Qur'an. Enggak mungkin ilmu NLP ada di Al-Qur'an, Masya Allah. Nggak mungkin ilmu ini nggak ada Al-Quran. Subhanallah. Ya. Karena kita belum tahu aja, makanya kita jawab nggak ada. Kalau dikaji, subhanallah, ada yang bilang 1000 sekian ayat tentang sains, ada yang bilang 700 sekian tentang sains. Kemarin bahkan saya terakhir ngitung kayaknya sama Ustaz Wida itu ya, 171 yang tentang berpikir dan memanfaatkan akal. Itu berarti kan motivasi dari Allah. Ayo terus kita kaji Al-Qur'an itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu.